Pikiranmu sibuk memutar ulang masa lalu, atau menerka-nerka masa depan yang belum tentu terjadi, dan kamu menyebut itu berpikir. Padahal itu overthinking. Dan overthinking adalah racun paling dayam-dayam yang menguras energi, menunda tindakan, dan meracuni kedamaian. Kebijaksanaan kuno, stoikisme, sains modern, neuroplastisitas, dan hukum tarik-menarik, law of attraction. 3 kekuatan bila digabungkan, bisa mengubah hidupmu secara mendalam dan permanen. Dan kita akan mengungkap rahasia itu sekarang. Di channel Arah Stoikisme ini, memberi Anda panduan lengkap untuk pengembangan diri yang mendalam dan potensi tak terbatas Anda. Kami memberikan update setiap hari, agar proses pengembangan diri Anda lebih cepat dan maksimal. Terus ikuti kami, dan menangkan setiap rintangan hidup yang kalian hadapi. Kita sering mengira, kita sedang mempersiapkan diri. Padahal kita sedang terjebak dalam lingkaran kecemasan tanpa ujung. Berkutat pada bagaimana kalau dan seandainya, yang tidak pernah selesai. Dalam stoikisme, itu disebut penderitaan lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Seneca sudah mengingatkan ribuan tahun lalu, kita lebih sering menderita karena bayangan pikiran kita sendiri daripada kenyataan itu sendiri. Itulah overthinking, pikiran yang menciptakan penderitaan tambahan karena kita tidak hidup saat ini, tapi hidup di masa lalu atau masa depan yang belum terjadi. Lalu bagaimana cara stoik menghadapinya? Pertama, dikotomi kendali. Pisahkan mana yang bisa kamu kendalikan, dan mana yang tidak. Pikiranmu overthinking karena ingin mengendalikan hal-hal yang bukan milikmu. Pendapat orang lain, hasil dari keputusanmu, respon dari dunia. Padahal satu-satunya yang bisa kamu kendalikan adalah pikiran dan tindakanmu sendiri. Latihan pertama. Setiap kali kamu mulai overthinking, tanya dirimu, apakah ini dalam kendaliku? Kalau tidak, lepaskan. Kalau iya, bertindaklah. Bertindaklah. Kedua, negative visualization. Teknik stoik ini terdengar aneh, tapi sangat kuat. Bayangkan, skenario terburuk yang kamu takutkan. Bukan untuk membuatmu takut, tapi untuk menyadari, kamu bisa melewatinya. Latihan ini akan melatih mentalmu untuk lebih siap, lebih kuat, dan lebih tenang. Karena seringkali, bayangan yang tidak kita hadapi, justru yang menguasai kita. Ketiga, latihan rewiring otak. Neuroplastisitas membuktikan, pikiran bisa dilatih, otak bisa diubah. Overthinking adalah kebiasaan, dan semua kebiasaan bisa diganti dengan kebiasaan baru. Caranya? Setiap kali kamu sadar sedang overthinking, alihkan fokusmu ke tindakan kecil yang bermakna. Tarik napas, tulis pikiranmu di kertas. Fokus pada satu tugas kecil. Setiap tindakan kecil itu adalah kabel baru yang kamu pasang di otakmu. Semakin sering kamu memilih tenang daripada panik, mengendalikan diri daripada melarikan diri, semakin kuat jalur pikiran barumu. Keempat, law of attraction bukan tentang berharap, tapi tentang frekuensi. Overthinking membuatmu memancarkan frekuensi ketakutan, kekurangan, dan kekacauan. Sementara kedamaian dan solusi hanya muncul saat frekuensimu seimbang. Jadi, alih-alih membayangkan hal buruk berulang-ulang, mulailah membayangkan versi dirimu yang tenang, fokus, dan kuat. Bukan untuk kabur dari kenyataan, tapi untuk menarik realitas baru yang kamu selaraskan dari dalam dirimu. Kita terbiasa mencari kontrol di luar diri, berharap orang lain bersikap seperti yang kita inginkan. Berharap masa depan berjalan sesuai rencana. Namun semakin keras kamu menggenggam, semakin besar rasa kecewa yang akan kamu terima. Marcus Aurelius pernah berkata, jika kamu terganggu oleh hal eksternal, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, tapi karena penilaianmu terhadapnya. Dan kamu punya kekuatan untuk mencabut penilaian itu. Inilah kekuatan dari stoikisme, mengarahkan perhatianmu kembali ke dalam, bukan karena dunia ini kejam, tapi karena kamu belum belajar cara menjinakkan pikiranmu sendiri. Overthinking tumbuh dari asumsi dan ketakutan, tapi pikiran yang terlatih akan bertanya, apakah ini benar-benar penting? Apakah ini di bawah kendaliku? Dan dari situlah kebebasan dimulai. Bayangkan, otakmu seperti jalur kereta. Semakin sering kamu melewati lintasan yang sama, entah itu kecemasan, rasa takut ditolak,
atau bayangan kegagalan, maka semakin kuat rel itu terbentuk. Itulah neuroplastisitas. Pikiran yang terus-menerus overthinking sebenarnya sedang membangun jalan tol untuk stres dan rasa khawatir. Tapi kabar baiknya, jalur itu bisa diubah dengan latihan sederhana, mulai dari menyadari pikiranmu, berhenti sejenak, lalu bertanya, apakah ini fakta atau hanya cerita dalam pikiranku? Dengan pertanyaan itu, kamu mulai membongkar kebiasaan lama dan membangun ulang jaringan otak yang lebih sehat. Kamu sedang melakukan rewiring. Kamu sedang menciptakan otak baru yang tidak reaktif, tapi bijaksana. Yang tidak panik, tapi sadar. Yang tidak mudah runtuh, tapi kokoh dalam keheningan. Dan inilah di mana stoikisme dan law of attraction bertemu di titik paling kuatnya. Stoikisme mengajarkan kamu tidak bisa mengontrol dunia luar, tapi kamu selalu bisa mengontrol pikiranmu. Sedangkan law of attraction mengatakan apa yang kamu pikirkan terus-menerus akan kamu tarik ke dalam hidupmu. Sekarang bayangkan, jika kamu terus-menerus berpikir negatif, penuh kecemasan, dan takut akan masa depan, apa yang sedang kamu tarik? Benar, hal-hal yang sefrekuensi dengan pikiran itu. Tapi jika kamu mempraktikkan ketenangan seperti seorang stoik, mengambil jeda sebelum bereaksi, berpikir jernih sebelum bertindak, maka kamu sedang mengatur ulang frekuensi energimu. Itulah kuncinya. Gabungkan kesadaran stoik dengan energi law of attraction. Kamu tidak hanya tenang, tapi juga menarik kehidupan yang damai dan penuh makna. Latihan hari ini. Setiap kali kamu mulai overthinking, hentikan sejenak dan katakan dalam hati, saya bukan pikiran saya adalah pengamat yang tenang. Dengan latihan berulang, kamu sedang membentuk otak baru yang tidak lagi terjebak dalam racun overthinking. Dan itulah kekuatanmu, kekuatan untuk memilih kembali. Sekarang, mari kita perdalam rewiring otak untuk keluar dari siklus overthinking. Otak kita seperti jalan setapak yang dibentuk oleh kebiasaan berpikir. Semakin sering kamu memikirkan sesuatu, semakin kuat jalurnya terbentuk. Overthinking hanyalah jalur yang terlalu sering kamu lewati. Tapi kabar baiknya, kamu bisa membuat jalur baru. Dengan repetisi, dengan kesadaran, dengan latihan teknik stoik pertama. Dikotomi kendali. Setiap kali pikiranmu mulai penuh, tanyakan, apakah ini dalam kendaliku? Jika tidak, lepaskan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu bijak. Teknik kedua, journaling stoik. Tulis 3 hal yang kamu khawatirkan, lalu tulis 1 respon bijak seperti seorang stoik. Ulangi setiap pagi atau malam. Ini bukan hanya catatan. Ini adalah pelatihan ulang bagi otakmu. Sekarang, padukan dengan afirmasi law of attraction. Gunakan kalimat seperti, aku tenang dalam ketidakpastian. Setiap hari aku semakin selaras dengan kedamaian. Pikiranku jernih dan selaras dengan tujuan hidupku. Ucapkan sambil menarik napas dalam 3 kali. Setiap pagi. Saat kamu mengulanginya, kamu bukan sekadar mengucapkan kata. Kamu sedang mencetak ulang jalur baru di otakmu. Kamu sedang memilih untuk menjadi arsitek bagi pikiranmu sendiri. Dan itu adalah kekuatan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Dan inilah yang perlu kamu pahami lebih dalam. Overthinking bukan tanda bahwa kamu lemah, tapi tanda bahwa kamu sedang mencoba mengendalikan sesuatu yang seharusnya tidak kamu kendalikan. Seorang stoik tidak mematikan emosinya. Dia mengakuinya, lalu bertanya, apa respon terbaikku terhadap ini? Bukan, bagaimana jika nanti begini? Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau dia pergi? Tapi, apa hal paling bijak yang bisa kulakukan sekarang? Karena masa depan tidak bisa kamu kendalikan. Tapi keputusan hari ini itu sepenuhnya milikmu. Inilah rewiring otak ala stoik, tambah law of attraction. Pertama, heningkan pikiran dengan pernapasan. Kedua, fokus pada yang bisa kamu lakukan hari ini. Ketiga, ulangi afirmasi yang membentuk jalur baru di otakmu. Keempat, tulis logikamu di jurnal, bukan hanya emosimu. Kelima, bangun kembali narasi hidupmu. Aku bukan korban pikiranku, aku pencipta realitasku. Dan saat kamu disiplin melatih ini, hari demi hari, kamu akan menyadari satu hal,
Overthinking tidak punya tempat di pikiran yang sedang sibuk menjalani hidup secara sadar. Ketika kamu overthinking, otakmu seperti pemutar kaset rusak, memutar ulang skenario yang bahkan belum terjadi. Dan setiap kali kamu meladeninya, kamu memperkuat jalur saraf itu. Semakin sering kamu ulang, semakin otomatis otakmu akan kembali ke pola itu. Tapi kabar baiknya, neuroplastisitas itu nyata. Otakmu bisa diubah, diprogram ulang. Bukan dengan memaksa berhenti berpikir, melainkan dengan mengganti arah pikiranmu. Stoikisme mengajarkan satu pertanyaan emas. Apakah ini di bawah kendaliku? Kalau tidak, letakkan. Kalau iya, lakukan yang terbaik dan lepaskan hasilnya. Begitu juga dengan Law of Attraction. Ia tidak berkata, jangan pikirkan hal buruk, tapi arahkan fokusmu ke apa yang kamu ingin ciptakan. Saat kamu fokus pada rasa syukur, pada tujuan, pada tindakan nyata, kamu sedang menarik realitas itu ke dalam hidupmu. Latih dirimu untuk berhenti bertarung dengan pikiran. Kamu bukan pikiranmu. Kamu adalah kesadaran yang mengamati pikiran itu. Dan inilah latihan kecil yang bisa kamu mulai hari ini. Setiap kali kamu sadar sedang overthinking, lakukan 3 hal ini. Pertama, berhenti sejenak. Sadari napasmu, tarik napas dalam, hembuskan perlahan. Kedua, tanyakan, apakah ini di bawah kendaliku? Ketiga, alihkan fokusmu ke tindakan kecil yang bermanfaat. Sekecil apapun. Contoh, kamu cemas tentang hasil wawancara kerja. Kendalimu bukan hasilnya tapi persiapan dan cara kamu hadir. Fokusmu, baca ulang catatan, latih jawaban, lalu istirahat cukup. Semakin sering kamu melatih pola ini, otakmu akan membentuk jalur baru. Dari overthinking ke action, dari cemas ke kesadaran, dari reaktif ke reflektif. Ingat prinsip stoik, ketenangan bukan berarti tidak berpikir, tapi memilih apa yang layak dipikirkan. Dan prinsip Law of Attraction. Energi mengikuti fokus. Kamu menarik apa yang kamu pikirkan secara konsisten. Kamu bukan korban pikiranmu. Kamu adalah sutradara yang bisa menulis ulang skripnya. Kalau kamu merasa ini mulai masuk akal dan ingin lanjut. Sekarang, mari kita gali lebih dalam. Kenapa overthinking terasa begitu melelahkan? Karena pikiran kita terus berputar tanpa arah. Seperti mesin mobil yang menyala, tapi nggak pernah jalan. Boros energi, bikin stres, dan akhirnya lumpuh dalam keputusan. Stoikisme menawarkan pemisahan radikal antara apa yang kita pikirkan dan apa yang benar-benar terjadi. Epictetus berkata, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tapi pendapat kita tentang peristiwa itu. Bayangkan kamu mengirim pesan, tapi tidak dibalas. Pikiranmu mulai liar. Aku salah ngomong ya? Apa dia marah? Kenapa di-read doang? Sekarang, stop. Terapkan teknik stoik, pisahkan fakta dan interpretasi. Fakta, pesan belum dibalas. Interpretasi, semua asumsi yang kamu buat. Lalu tanya, apakah ini di bawah kendaliku? Jawabannya, tidak. Maka, lepaskan. Kamu bisa lanjutkan hidupmu. Berbuat baik, belajar hal baru, atau bahkan cuma menikmati secangkir teh dengan tenang. Karena stoik sejati tahu, ketenangan adalah kemenangan tertinggi. Dan dari sisi neuroplastisitas, setiap kali kamu menghentikan overthinking dan memilih tenang, kamu memperkuat koneksi saraf baru di otakmu. Awalnya sulit, tapi setiap kali kamu melatihnya, jalur itu jadi lebih kuat, lebih otomatis. Sampai suatu saat tanpa sadar, pikiranmu tidak lagi berlari tanpa arah, melainkan diam di tempat yang kamu pilih. Ini saatnya kita masuk ke latihan praktis yang akan menenangkan pikiranmu dan melatih otakmu keluar dari jerat overthinking. Latihan ini sederhana, tapi sangat kuat jika dilakukan konsisten. Langkah 1. Jurnal stoik malam hari. Sebelum tidur, ambil 5 menit untuk menulis 3 hal. Pertama, apa yang terjadi hari ini? Fakta. Kedua, apa yang aku rasakan dan pikirkan? Interpretasi. Ketiga, apakah aku bereaksi sesuai kebajikan stoik? Jika belum, bagaimana seharusnya? Ini akan melatih kamu menyaring pikiran dari realita, memperkuat awareness, dan meretas pola overthinking yang otomatis.
Langkah 2. Latihan rewiring otak dengan afirmasi terarah. Pagi hari, ulangi kalimat berikut dengan perlahan, sambil meresapi setiap maknanya. Aku tidak bisa mengendalikan semua hal, tapi aku bisa memilih responku. Aku melepaskan yang di luar kendaliku, dan memelihara ketenangan di dalam diriku. Ulangi 3 kali setiap pagi. Ini bukan sekadar afirmasi, tapi proses pelatihan sistem saraf otak untuk berpikir lebih rasional dan tenang. Langkah 3. Gabungkan Law of Attraction secara stoik. Banyak orang salah paham tentang Law of Attraction. Mereka kira cukup membayangkan dan semua akan datang. Tapi stoikisme mengajarkan bahwa bayangan tanpa tindakan adalah delusi. Gunakan imajinasi dengan sadar. Bayangkan dirimu tenang dalam tekanan. Bayangkan dirimu memilih respon, bukan bereaksi. Bayangkan keberhasilanmu datang bukan dari keberuntungan, tapi dari kebajikan dan konsistensi. Setelah itu, bertindak. Setiap hari, satu langkah kecil menuju ketenangan. Karena alam semesta tidak bekerja berdasarkan keluhan. Ia bekerja berdasarkan getaran batin dan tindakan nyata. Dan jika kamu bertanya, berapa lama sampai aku berhenti overthinking sepenuhnya? Stoik akan menjawab, itu bukan tujuan akhir. Tujuannya adalah tetap sadar saat pikiran mulai melantur. Dan dengan tenang, memilih kembali ke jalurmu. Latihan ini tidak instan, tapi hasilnya permanen. Kita akan bagi menjadi 3 bagian. Pagi, siang, dan malam. Setiap bagian punya tujuan spesifik untuk membentuk ketenangan dan kejernihan berpikir. Pagi, memulai hari dengan kesadaran dan arah. Pertama, bangun tanpa melompat ke ponsel. Langsung cek notifikasi adalah bentuk pertama dari kehilangan kendali. Bangunlah, duduk sejenak, dan tarik napas dalam-dalam. Kedua, meditasi 3 menit atau lebih. Diam, dengarkan napas. Jika pikiran mulai lari, sadari, lalu kembalikan. Ini latihan nyata untuk menghadapi pikiran liar sepanjang hari. Ketiga, latihan premeditatio meloram. Tanyakan pada diri sendiri, apa kemungkinan buruk yang mungkin terjadi hari ini? Jika itu terjadi, bagaimana aku akan merespons dengan tenang? Ini bukan pesimis. Ini adalah pelatihan batin menghadapi realita hidup. Keempat, tentukan nilai yang ingin kamu pegang hari ini. Pilih 1 dari 4 kebajikan stoik. O. Kebijaksanaan. O. Keberanian. O. Keadilan. O. Pengendalian diri. Lalu katakan pada diri sendiri, apapun yang terjadi hari ini, aku akan tetap menjaga nilai itu. Kelima, afirmasi singkat tambah visualisasi Law of Attraction. Katakan dan bayangkan, aku tetap tenang dalam badai. Aku bertindak berdasarkan nilai, bukan emosi. Siang, berlatih kendali diri di medan tempur. Pertama, sadari pikiran yang muncul. Saat overthinking muncul di tengah aktivitas, O berhenti sejenak. O tarik napas. O tanyakan, apakah ini hal yang bisa kukendalikan? Jika tidak, lepaskan. Jika ya, ambil tindakan kecil. Kedua, gunakan jurnal mini kecil atau digital. Tulis 1 kalimat, apa yang kupikirkan saat ini. Tindakan ini membuat otakmu belajar memisahkan pikiran dari diri. Ketiga, latihan kesadaran sederhana, mindfulness stoik. Saat makan, berjalan, atau berbicara, sadari bahwa kamu sedang melakukan itu. Kesadaran kecil ini melatih otak agar tidak hidup di masa lalu atau masa depan yang belum tentu terjadi. Malam, refleksi dan pemurnian diri. Pertama, jurnal malam. Evaluasi diri dengan tenang. Tanyakan 3 hal. Oh, apa yang aku lakukan dengan baik hari ini? Oh, kapan aku gagal menjaga nilai stoik? Oh, apa yang bisa aku lakukan lebih baik besok? Kedua, ucapkan kalimat pemurnian diri. Aku telah belajar dari hari ini. Aku melepaskan penyesalan dan memeluk kesempatan besok. Ketiga, tidur dengan damai tanpa membawa beban pikiran. Ingat, overthinking sering tumbuh karena kita tidak menutup hari dengan kesadaran. Maka, sebelum tidur, katakan, aku telah menjalani yang terbaik hari ini. Sisanya, aku serahkan pada alam semesta. Jika kamu menjalani ini secara konsisten, bukan hanya overthinking yang perlahan akan hilang, tapi kamu akan mulai hidup dengan kejernihan, kekuatan batin, dan ketenangan sejati.
Dan ingat, ketenangan bukanlah hadiah yang datang dari luar, tapi hasil dari latihan memilih ulang pikiran kita setiap hari. Kamu harus sadar, overthinking bukan pertanda kamu terlalu bijak atau peduli. Itu tanda kamu sedang terjebak di penjara pikiran yang kamu bangun sendiri. Setiap skenario buruk yang kamu uling-uling di kepala bukan sedang menyelamatkanmu dari kegagalan, tapi justru menarikmu makin dekat dengan kehancuran mental. Marcus Aurelius pernah berkata, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Jadi, berhenti jadi budak dari pikiranmu sendiri. Kamu bukan pikiranmu. Kamu adalah pengamatnya. Saat kamu mulai menyadari ini, kamu sedang membuka pintu pertama menuju kebebasan batin. Berlatihlah seperti para stoik. Saat pikiranmu mulai berputar tak terkendali, tanyakan ini pada dirimu sendiri. Apakah hal ini berada dalam kendaliku? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Karena tidak ada gunanya mengkhawatirkan sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Itu seperti berdiri di tengah hujan sambil marah pada awan. Tapi kalau jawabannya, ya, ambil tindakan sekecil apapun, karena tindakan yang kecil lebih berarti daripada pikiran yang besar, tapi kosong. Stoikisme mengajarkan, latih pikiranmu untuk fokus pada apa yang bisa kamu kontrol, dan latih hatimu untuk menerima apa yang tidak bisa kamu ubah. Inilah kunci ketenangan dalam badai overthinking. Overthinking adalah kebiasaan otak yang dilatih, bukan kutukan, tapi pola yang bisa diubah. Setiap kali kamu membiarkan pikiranmu lari ke kemungkinan terburuk, kamu sedang memperkuat jalur kecemasan di otakmu. Dan semakin sering kamu mengulangnya, semakin cepat otakmu menjadikannya kebiasaan. Tapi disinilah kekuatan neuroplastisitas bekerja. Otak manusia bisa di-rewire. Dengan latihan yang konsisten, kamu bisa membentuk ulang pikiranmu. Alih-alih membayangkan skenario terburuk, latih dirimu untuk bertanya, apa fakta yang sedang terjadi saat ini? Apa tindakan terbaik yang bisa aku ambil sekarang? Apakah aku ingin pikiranku jadi racun atau jadi obat? Inilah kombinasi stoikisme dan sains modern. Satu, memberikan ketenangan. Yang lain, memberikan landasan ilmiah untuk perubahan nyata. Latihan harian untuk mengatasi overthinking ala stoik dan neuroplastisitas bisa dimulai dari hal sederhana. Pertama, jurnal stoik. Tulis setiap malam apa yang kamu khawatirkan hari ini, apa yang sebenarnya terjadi, apa yang bisa kamu kendalikan, dan apa yang tidak. Dengan menuliskannya, kamu memberi sinyal ke otak bahwa kamu mulai memilah, bukan menumpuk. Kedua, latihan kesadaran saat overthinking datang. Setiap kali pikiranmu mulai lari ke kemungkinan buruk, berhenti sejenak. Tarik napas dalam. Sadari bahwa kamu sedang berlatih untuk overthinking. Lalu ubah arah latihan itu. Tanya, apakah ini nyata atau hanya cerita di kepala? Ketiga, gunakan afirmasi sadar. Katakan dalam hati, aku tidak harus percaya semua yang kupikirkan. Kepanikan bukan solusi. Respon tenang adalah kekuatan. Semua ini, jika dilakukan terus-menerus, akan memperkuat jalur tenang dan rasional di otakmu. Ini rewiring. Ini stoikisme dalam aksi. Dan ini cara keluar dari racun overthinking tanpa drama, tanpa sihir, hanya disiplin. Keempat, latih negative visualization ala stoik. Setiap pagi atau sebelum tidur, bayangkan hal-hal yang bisa saja berjalan salah tapi dengan satu perbedaan. Bayangkan dirimu menghadapinya dengan tenang. Bayangkan kamu gagal, ditolak, kehilangan, lalu lihat dirimu tetap tegak, tetap waras. Bukan untuk menjadi pesimis, tapi untuk memperkuat mental. Ketika kamu sudah membayangkan yang terburuk, kamu jadi lebih siap saat hidup benar-benar mengujimu. Kelima, berhenti melatih pikiran yang melemahkan. Overthinking bukan takdir. Itu kebiasaan, dan setiap kebiasaan bisa dibongkar dan diganti. Setiap kali kamu mengulang skenario buruk di kepala, kamu sedang memperkuatnya seperti otot. Tapi kamu bisa memilih, mau melatih otot ketakutan atau melatih otot ketenangan, kendali dan kejelasan. Ketika kamu mulai mengamati pikiranmu, bukan ditelan olehnya, kamu sedang naik level. Dari budak pikiran menjadi tuannya, dan disitulah titik baliknya. Saat kamu tidak lagi mencari ketenangan dari luar,
tapi membangunnya dari dalam. Keenam, gantilah pertanyaanmu. Orang yang overthinking sering terjebak dalam pertanyaan seperti, bagaimana kalau gagal? Kenapa mereka tidak membalas? Apa yang akan terjadi kalau semuanya hancur? Ini adalah pertanyaan yang membuat otakmu gelisah dan panik. Tapi Stoikisme mengajarkan kita untuk mengganti pertanyaannya. Apa yang bisa kulakukan sekarang? Apakah hal ini dalam kendaliku? Bagaimana aku bisa merespons ini dengan bijak? Pertanyaan yang lebih baik akan membuka pikiranmu, bukan memenjarakannya. Latihlah bertanya dengan cara yang menguatkan. Ketujuh, kendalikan pikiranmu lewat tubuhmu. Stoikisme bukan hanya soal berpikir, tapi juga bertindak. Bangun lebih pagi, tarik napas dalam, mandi air dingin, jalan kaki, menulis jurnal. Semua ini bukan sekadar rutinitas, tapi cara untuk memberi sinyal ke otak. Aku punya kendali. Aku hadir di sini. Aku tidak dikendalikan oleh ketakutan. Tubuh dan pikiran saling berhubungan. Saat tubuhmu tenang dan tertata, pikiranmu ikut mengikuti. 8. Gabungkan Stoikisme dengan Law of Attraction. Mungkin kamu pikir keduanya bertentangan, tapi sebenarnya bisa saling melengkapi. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada tindakan dan menerima hasil apapun. Law of Attraction mengajarkan kita untuk membayangkan hasil terbaik dan menariknya dengan emosi positif. Gabungkan keduanya, dan kamu punya kekuatan luar biasa. Bayangkan yang terbaik, persiapkan yang terburuk, dan lakukan yang bisa kamu kendalikan hari ini. 9. Jadikan otakmu teman, bukan musuh. Overthinking sering terjadi karena otak kita tidak tahu harus kemana fokusnya. Ia butuh arah. Bayangkan otakmu seperti anak kecil yang lari ke sana-sini saat tidak diberi tugas. Tapi saat kamu memberinya perintah, tulis 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Atur napas, dan dengarkan suara di sekitarmu. Meditasi selama 5 menit, maka otakmu mulai diam dan mengikuti arahan. Inilah yang disebut rewiring the brain. Kita melatih jalur baru di otak agar berhenti merespons kecemasan dengan panik dan mulai merespons dengan kesadaran dan ketenangan. 10. Ubah makna, ubah hidup. Dalam Stoikisme, bukan kejadian yang membuat kita menderita, tapi tafsiran kita terhadap kejadian itu. Kamu bisa memilih untuk melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, atau kamu bisa melihatnya sebagai pelajaran yang membentukmu. Kamu bisa mengartikan penolakan sebagai bukti bahwa kamu tidak layak, atau kamu bisa mengartikannya sebagai pengalihan Tuhan ke arah yang lebih baik. Makna yang kamu berikan pada hidupmu menentukan arah emosimu, dan kamu punya kendali atas makna itu. Inilah kebebasan sejati. Memilih cara berpikir yang memberdayakan. 11. Latih kesadaran harian dengan kebiasaan kecil. Mulai hari ini, setiap kali kamu merasa gelisah atau overthinking, berhenti sejenak, tarik napas perlahan. Tanyakan, apa yang bisa kulakukan sekarang? Tindakan mana yang berada dalam kendaliku? Lalu lakukan satu hal kecil, tulis pikiranmu, minum air putih, atur ruang kerja, atau berjalan kaki tanpa HP. Kebiasaan kecil ini, jika diulang, akan jadi kebiasaan besar. Dan kebiasaan itu membentuk karaktermu. Karakter itu yang akan membawamu keluar dari penjara overthinking. 12. Terima ketidakpastian sebagai bagian dari kehidupan. Banyak overthinking muncul dari satu sumber utama, ketidakpastian. Apa jadinya kalau gagal? Bagaimana kalau dia tidak mencintaiku lagi? Bagaimana masa depan karierku nanti? Stoikisme tidak pernah mengajarkan kita untuk menolak ketidakpastian. Justru sebaliknya, Stoikisme mengajak kita untuk menerima bahwa hidup memang penuh dengan hal-hal yang tidak bisa dipastikan. Epictetus berkata, beberapa hal berada dalam kendali kita, dan beberapa hal tidak. Kita tidak bisa mengendalikan masa depan, keputusan orang lain, atau hasil akhir. Tapi kita selalu bisa mengendalikan tanggapan kita saat ini. Kita bisa memilih untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan melangkah dengan keberanian. 13. Berlatih Law of Attraction dengan sikap stoik. Law of Attraction bukan sekadar berpikir positif, lalu menunggu keajaiban datang. Law of Attraction
bekerja ketika kamu sejalan antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Saat kamu berlatih ketenangan ala stoik. Saat kamu berhenti reaktif. Saat kamu mulai melihat dunia dengan objektif, pikiranmu menjadi jernih. Dan saat pikiranmu jernih, kamu mengirimkan sinyal yang konsisten pada alam semesta, bahwa kamu siap menerima peluang, pertolongan, dan pertumbuhan. Kamu tidak sekadar berharap, kamu menciptakan ruang. Dan Law of Attraction bekerja paling kuat saat pikiranmu bebas dari ketakutan yang tidak perlu. 14. Tentukan batas waktu untuk berpikir. Berpikir itu baik, refleksi itu penting. Tapi terlalu lama di kepala sendiri, itu racun. Beri batas waktu. Misalnya, 10 menit untuk merenung atau mencari solusi. Setelah itu, ambil tindakan. Sekecil apapun tindakannya. Melangkah itu lebih baik daripada diam dalam putaran pikiran tanpa ujung. 15. Latih otakmu untuk berfokus pada solusi, bukan masalah. Overthinking seringkali membuat kita mengulang-ulang masalah yang sama, tanpa pernah mendekat pada solusi. Disinilah neuroplastisitas berperan. Otak kita bisa dilatih, kita bisa membentuk jalur pikiran baru. Setiap kali kita memilih untuk mencari solusi daripada mengeluh, setiap kali kita berani bertindak meski belum sempurna, kita sedang rewiring otak kita. Otak akan belajar. Aku tidak perlu panik, aku bisa mencari jalan keluar. Dan semakin sering kamu latih ini, semakin otomatis pikiranmu bergerak ke arah yang sehat. 16. Berlatih journaling ala stoik. Menulis adalah cara jitu untuk mengeluarkan pikiran dari kepalamu. Marcus Aurelius melakukan ini setiap pagi dan malam. Mencatat pikirannya, mengurai emosi, dan merefleksikan prinsip hidup. Kamu bisa mulai dengan 3 pertanyaan. Apa yang membuatku cemas hari ini? Apakah itu berada di luar kendaliku? Apa tanggapan bijak yang bisa kupilih? Menulis membuatmu sadar, dan kesadaran adalah awal dari ketenangan. 17. Sadari bahwa kamu bukan pikiranmu. Ini prinsip penting dalam stoikisme dan juga dalam praktik meditasi modern. Kamu memiliki pikiran, tapi kamu bukan pikiran itu sendiri. Overthinking terjadi karena kita terlalu melekat pada isi pikiran. Kita percaya bahwa semua yang muncul di kepala adalah kenyataan. Padahal, tidak. Cobalah sesekali duduk diam, tarik napas dalam, dan perhatikan pikiranmu seperti awan yang lewat. Tidak perlu dilawan, tidak perlu diikuti. Cukup diamati. Semakin kamu terlatih menjadi pengamat pikiran, semakin sedikit kekuatan overthinking terhadapmu. 18. Gunakan afirmasi positif yang terhubung dengan tindakan. Law of Attraction bukan sekadar mengucap harapan indah, tapi tentang sinkronisasi antara pikiran, emosi, dan tindakan nyata. Saat kamu overthinking, pikiranmu cenderung memunculkan kemungkinan terburuk, tapi kamu bisa membalik arah dengan afirmasi yang terarah dan aktif. Seperti, aku memilih untuk fokus pada yang bisa aku perbaiki. Aku tenang dan mampu menghadapi apapun yang datang. Setiap hari aku menjadi lebih kuat, lebih sadar, dan lebih tenang. Ulangi ini dengan keyakinan, dan sertai dengan tindakan kecil yang mendukungnya. Karena alam bawah sadarmu merespons bukti nyata, bukan hanya kata-kata kosong. 19. Terapkan prinsip amor fati. Cintai takdirmu. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak hanya menerima kenyataan, tapi mencintainya. Bukan pasrah, tapi menyambut setiap peristiwa sebagai bagian dari perjalanan yang sempurna. Saat kamu overthinking tentang masa lalu, ingatkan dirimu, semua ini terjadi bukan untuk menyakitiku, tapi untuk membentukku. Dengan prinsip amor fati, bahkan luka dan kegagalan jadi bagian dari pertumbuhan. Kamu tak lagi melawan kenyataan, kamu berdamai dengannya, dan itu adalah kekuatan sejati. 20. Berhenti mencari kendali total. Fokus pada pengaruh kecil yang nyata. Overthinking sering muncul dari dorongan untuk mengendalikan semuanya, padahal Stoikisme mengajarkan, kita tidak bisa mengendalikan hasil, tapi kita bisa mengendalikan usaha kita. Jadi, ubah fokusmu. Alih-alih memikirkan kemungkinan yang tak bisa kamu prediksi, tanyakan, apa langkah kecil yang bisa kulakukan hari ini?
Apa satu tindakan sederhana yang membawaku lebih dekat pada solusi? Kamu akan kaget melihat seberapa besar ketenangan yang muncul ketika kamu berhenti mengejar kendali total dan mulai bergerak dengan sadar. 21. Bangun mental jarak. Kamu bukan pikiranmu. Salah satu akar overthinking adalah keyakinan bahwa semua pikiran itu nyata. Padahal, pikiran hanyalah gelombang yang lewat, bukan kebenaran mutlak. Latih dirimu untuk berkata, ini hanya pikiran, bukan fakta. Aku bisa mengamati pikiran ini tanpa harus mempercayainya. Stoikisme menyebutnya prizos, perhatian penuh terhadap pikiran tanpa melekat. Dan neuroplastisitas membuktikan, semakin sering kamu mengamati tanpa reaksi, semakin kuat koneksi saraf untuk ketenangan terbentuk. Kamu bukan isi kepalamu, kamu adalah kesadaran yang bisa memilih. 22. Kendalikan hari ini, bukan besok. Kamu bisa terjebak dalam overthinking karena terlalu fokus pada masa depan. Tapi masa depan tidak pernah datang dalam bentuk lengkap. Ia selalu datang sebagai hari ini. Jangan menyiksa dirimu dengan hari esok. Hari ini sudah cukup untuk dikuasai. Epictetus. Buat batas waktu untuk berpikir. Misalnya, beri dirimu 10 menit untuk merencanakan, lalu 23 jam 50 menit untuk bertindak dan menikmati saat ini. Dengan itu, kamu mulai hidup. Bukan hanya memikirkan hidup. 23. Tentukan titik cukup dalam pikiranmu. Overthinking muncul karena kamu tidak tahu kapan harus berhenti berpikir. Kamu terus mencari jawaban, bahkan saat jawabannya tidak ada. Terapkan prinsip stoik ini. Tugas kita bukan memiliki semua jawaban. Tugas kita adalah bertindak sesuai kebajikan. Buat batasan. Sudahkah aku mengumpulkan informasi yang cukup? Sudahkah aku memikirkan kemungkinan utama? Kalau iya, cukup. Keputusan terbaik bukan yang sempurna, tapi yang dilaksanakan. 24. Rayakan kemajuan, bukan kesempurnaan. Overthinking sering muncul dari standar yang terlalu tinggi. Harus tepat, harus benar, harus aman 100%. Tapi hidup tidak pernah menunggu kesempurnaan. Ia bergerak bersama mereka yang berani melangkah meski masih ragu. Kemajuan kecil yang konsisten lebih baik daripada niat sempurna yang tertunda. Prinsip yang diamini oleh stoikisme dan dibuktikan oleh neuroplastisitas. Catat setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini. Bersyukur atasnya, lalu lanjutkan esok dengan semangat yang sama. Itu adalah cara nyata untuk keluar dari overthinking selangkah demi selangkah. 25. Latih kesabaran otakmu seperti kamu melatih otot tubuhmu. Overthinking bukan karena kamu terlalu banyak berpikir, tetapi karena kamu tidak pernah melatih kekuatan menunda reaksi, seperti tubuh yang perlu istirahat dan latihan agar kuat. Otak pun perlu dibiasakan menghadapi tekanan tanpa langsung meledak. Jangan terburu-buru memberi penilaian. Berhenti, bernapas, amati. Marcus Aurelius. Setiap kali kamu merasa tergoda untuk langsung panik, putus asa, atau menyerah, beri jarak 1 napas. Tarik napas dalam, hembuskan perlahan. Biarkan sistem syarafmu belajar bahwa kamu aman. Dan dengan itu, kamu sedang membangun ketenangan yang kokoh dari dalam. 26. Ingat, kamu tidak harus memikirkan semuanya sendirian. Overthinking sering jadi teman akrab orang yang merasa harus mengurus semuanya sendiri. Tapi stoikisme tidak mengajarkan kamu menjadi robot mandiri. Ia mengajarkan kolaborasi dan kebijaksanaan kolektif. Bersandar pada pemikiran orang bijak bukan kelemahan. Itu kekuatan yang tahu batasnya. Seneca. Bicaralah. Tanyakan pendapat. Diskusikan. Berbagi beban mental bukan tanda lemah, tapi langkah cerdas agar beban tidak menghancurkan. Neuroplastisitas membuktikan bahwa hubungan sosial yang sehat bisa mengurangi aktivitas amigdala, pusat kecemasan di otak. Kamu tidak sendiri. Dan kamu tidak perlu berpikir sendirian. 27. Buat ruang hening dalam harimu. Overthinking tumbuh subur di kepala yang bising. Kamu scrolling, multitasking, mendengar terlalu banyak hal dalam satu waktu. Padahal, ketenangan mental bukan datang dari lebih banyak informasi, tapi dari keheningan. Diam adalah kekuatan. Dalam diam, kebenaran terdengar lebih jelas.
Epictetus. Luangkan 5-10 menit setiap hari hanya untuk duduk diam. Tanpa gadget, tanpa gangguan, hanya bernapas dan hadir. Biar otakmu belajar bahwa tidak berpikir pun, hidup tetap berjalan. Dan saat kamu melatih itu, kamu bukan sekadar melawan overthinking. Kamu sedang menciptakan diri baru, seseorang yang jernih, bijak, dan hadir sepenuhnya dalam hidupnya. Dan ingat, kamu bukan pikiranmu. Kamu adalah pengamatnya. Semakin kamu mengenali ini, semakin kamu bebas dari jerat overthinking yang melelahkan. Jika kamu merasa video ini membuka pikiranmu, bayangkan, seberapa dalam video selanjutnya akan mengubah caramu melihat hidup. Karena di arah stoikisme, kita bukan hanya belajar teori, tapi menanam prinsip yang benar-benar mengakar dalam diri. Klik subscribe sekarang, karena setiap minggu akan ada panduan jiwa yang kamu butuhkan untuk tetap tenang di dunia yang kacau. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, kendali ada di dalam dirimu.